Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengannya kita dapat menyelesaikan makalah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam yang akan dibacakan oleh Saudara Andrianur. Oke, baik. Yang pertama, A. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal menurut kamus Al-Muhit tulisan Al-Fairuz Abadi adalah mamalakatsahu min kulli syai'i atau segala sesuatu yang engkau punyai. Untuk itu, milik dan lugoh atau arti bahasa dapat diartikan memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian. An-Nabhani 1990. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia, baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan kelautan, dan pakaian, termasuk dalam kategori al-amwal atau harta kekayaan. B. Pembagian harta. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah ruah. Menurut para fuqaha, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mal mutakawin dan ghair mutakawin. Mal mutakawin yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutakawin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara perolehannya dan penggunaannya. Yang kedua, harta gair mutakawin yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta gair mutakawin ialah kebalikan dari harta mutakawin. Yang kedua, mal misli dan mal kimi. Harta misli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagainya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Ketiga, harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara baik kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak hakiki dan istihlak hakuki. Harta istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan, misalnya korek api. Istihlak hakuki ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang.
Harta istiqmal, yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Nomor 4, harta mankul dan harta ghair mankul. Harta mankul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Harta ghair mankul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, dan lain-lain. 5. Harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan atau mobil, dan yang lainnya. Harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. 6. Mal al-ain dan mal an-naf'i. Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk atau wujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Harta nafi'i ialah aurat yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal an-raf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. 7. Harta mamluk, mubah, mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, dan lain-lain. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan, dan lain-lain. Nomor 8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi, mal qabil lil al-qismah, ialah harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung, dan lain-lain. Harta yang tidak dapat dibagi, mal ghair qabil lil al-qismah, ialah harta yang menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya. 9. Harta pokok dan harta hasil atau buah. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lainnya. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang, emas, dan yang lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang berternak. Anaknya dianggap sebagai tasmarah dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok. Dan yang terakhir 10. Harta khas dan am. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Syahmina. C. Konsep kepemilikan harta dalam Islam. Milik dalam buku pokok-pokok fikih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut. Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syarak, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Dengan demikian, milik merupakan penguasa seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain. Menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtisas itu
untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang. Terdapat beberapa definisi tentang milikiyah yang disampaikan oleh para fuqaha, antara lain takrif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad Al-Zakra, milik adalah keistimewaan ikhtisas yang bersifat menghalangi orang lain yang syara memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasarruf kecuali terdapat halangan. Takrif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad Zakra, milik ialah adalah keistimewaan ikhtisas yang bersifat menghalangi orang lain yang syarat memberikan kewenangan kepada pemiliknya. Ta'aruf yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, milik adalah keistimewaan ikhtisas terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasarruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i. Dan takrif tersebut di atas telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milikiyah adalah penggunaan dalam istisah. D. Pembagian hak milik. Menurut pandangan Islam, hak milik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hak milik pribadi al-malikiyah al-fardiyah adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat utility tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. Kedua, hak milik umum al-milikiyah al-amah. Menurut Yuliandi, hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh asyari dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama, atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendaya gunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Yang ketiga, hak milik negara al-milikiyah ad-daulah. Menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepada negara, di mana bisa diberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi, hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah, hak milik negara. Meskipun hak milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, di mana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara, di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara. Baiklah, bab 3 penutup A. Kesimpulannya, konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam yakni diakui hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak
milik pribadi, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.